Shalom. Adorak sota bongoti persaurata do debata marhite permingguata sadarion jumolo mahita martang yang naom martang yang mahita. Amin. Hamu akadongan nahina holongan sadarion sahak mahita tuminggu jubilate namar lapatan marolopolop di batama alisa dok tanoon pesal menonoplonom ayat sada atong hita akan apin hamaul ni debata beta mahita mangedeon hamuliaon ni guarna mar mulia mabain hamu puji-pujian di tuhatta dok hamu matu debata tung nasok kaldo akapa bahenamu tu debata sambing do jojo pamangaku jala puji-pujian mape tu dilaku robe mahamu marnida akapa bahenan ni debata tung nasok kaldo pangarajionna di manusia puji ma debata hamu ali akabangso jala patu begeon hamu ma suara puji-pujianna ibana do na mga leon hosa hanguluan di hita jaladang di loas tota tarsuladit tu debata sambing do jojo papangaku jala puji-pujian mape tu dilaku atong hamu na hinaholongan beta mahita marsoba tu adopan di debata tapuji ja talapasangak ma tu hatta maredde mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, do guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do guarni ton di porbadia, na tumapalangi do tanon. Amen. Marolopolop tu debata maho alisadok tanon. Edeon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata tung nasok kaldo akapa bahenanmu. Binahe ni hinatibul ni gogom ikom marsoba tuho akamusum. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pergogo na suatu dosan. Nama dok mauliate dohami tuho. Ala di papatar ho doho tu akka na suatu madda ho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham. Saya payan madihami ro di pinopar nami berita nauli.
Jala pararak mai tu saluhut bangso asa bisar sodang ni hasangapon mi do dia kana hudul di haholomon do hinalinggoman ni hamatean marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata siang oluota di minggu jubilate sadarion. Dienet sian sadasit Tesalonika 5 mamuka saen asap plonom 1 sablalu. Totong ma hamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok molate ma hamu siala saluhutna. Aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian tuhata debata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau nahubar tupatik mi. Amin. Tato poti mado sata tuado panide pata tapa uduk marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung. Tung nasokal doho dia kapa bahenanmu. Hodo na jumadihon langit do tanon. Jala hodo na mga leon hosa hanguluan. Napungudo hami nuain di jolom martangiang tuho. Indah ada mga saon hati goran nami. Alay tung mga saon asini roham na godangido. Saya si maroham dihami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Ale Tuhan debata namar mulia jalan asokal, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata, di dahodo parsorion di bangso nami, nang parsorion ni sadok portibion di bahen pandemi COVID-19, nama pakorhon ndada holat tu parsahiton, alay do tu panguluan siganu pari, holang mahami sian akadongan, mulau-lau pedang totu, gudang maakaruas na sokarejo ala tutup perusahaan, gudang akan nasodapok mangan, dohot akaparsoryon na asing na mabayan marsak rohanami. Ale Tuhan, saya si maroham, salpuhon makopis sa pulisyon siyan sadok portibion, asa tuksonak kami mangulaw-ulaw nami, jala sa tarbain hami mamuji horap dohot sadok dongan nami, ditongan ni huriam na badiyay. Ale Tuhan debata namar mulia jalan asokal, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata namar mulia jalan asokal, huwa kami matu adopamu akan aposo-poso, tung padao manasida salhut nasian akka parsahiton dohot akan ajahat. Asini roham manak toktong mangodingi akayanakkonmu na meti. Pai maboy na sida marlojong di alaman jalan marlas ni roha. Ale Tuhan debata namar mulia jalan asokal, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata namar mulia jalan asokal, hubuan hami matu adopamu akadak dana dohot naposo, nasububi marsiajar di parsikolan na ala ikon sian bagas nama nasida marsiajar. Suang songoni akan naong karejo hian gabi so karejo ala ni mara kopis 10 siyon. Asi maroham nang dinasida asa satoktong mapakirimon dinadenggan ni basam. Ramo ti manang nasida asaw nang madele ala di bagasan pos ni roha nasian hoima madongani nasida. Ale Tuhan debata namar mulia jalan asongkal, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata namar mulia jalan asokal, hubuan hami matu adopamu sadok ngolu nami, asa hotok tong na mga ramoti dohot nama permudui hami, urupi maparngonggoman nami, urupi masyarakat, urupi mahuriam di Indonesia nang di Portibion, asa marsada ni roha, marsirupan dok marsitoguan, laho mangkotapi sori mago kopi 10 siyon. Ale Tuhan debata namar mulia jalan asokal, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, para si roha jala partalup ni roha doho, molo penama saon alani dosa nami, asi maroham dihami. Saya sama sude dosa nami, dang adong naboyu pangasaon hami dukon asi ni roham. Tangihon matangyang Panginoon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma baga-baga ni debata taringot tu asisan ni dosata. Mutsat peak kadolok
jala humutal akarobean. Alayang ko parasi ni rohaku nasotupa musat sian ho. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna Jehovah siasi ho. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Hatani debata turput di minggu jubalateon, imana tersurat di Efesus 5, nama muka ayat 15 ayat 20 sada. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaun muna. Songon akan nama roha, unang masongon akan nahurang roha. Para seang hamu matiki ay ari hasusahan donuaing. Di baheni unang magabe maoto hamu, alaya tu si hamu manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu bahay noni anggur, ay hamaguan doi di bagasani, alay goktod di mahamu. Hataon hamu sama hamu ake ede pesalmen, ake ede puji-pujian do ede partodion, ede hon jala pujion hamu Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong mahamu mandok mauliate siala saluhutna tu debata ama di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Masyoluan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Ima sahatna. Martua ma akan atumangion hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Olong di
tidakon maha porseotai, songon na hina tidakon nirongata sa porseon di sadok portibion, rap mai tamadok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasadai. Imana tinubon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, mau nabirnit, bangman silatus. Namate terpajal lu ibana di hau pinau silang. Na tua tubano ator nung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na mana itu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah. Amanai pergogo na suatu dosani. Di sima ibana pemamula soko tu tanon mau mialak na mangulu do namate au porsea di tondi porbadia jana dong sadahubia nabadia huria to pandala Kristen akan nabadia do dia sani dosa do dia tai namandok mulak mangulu soko daging ni halak nang mate do dia nguluan nasora sudah. Amin. Tikting di HKBP Jatimurni, Minggu Jubilate, 3 Mei 2020. Naparjolo, Guarni Minggu. Guarni Mingguta Sadarion, Minggu Jubilate. Jubilate marlapatan, marolopolop tu debatama ale sandok tanoon. Topik ni Mingguta, marolopolop ma tu debata, aena basa do ibana. Napaduahon, ruas namar sahit. Huriata manogihon saluhut ruas manangyakon akadongata sahuria namar sahit. A. Situa B. Siahaan perawatan di Jabu ruas ni Wik Bethlehem. B. Nyonya Sitorus Ade Boruginting perawatan di Jabu ruas Wik Sion. C. Inang Opu Epelin Boru Simbolon perawatan di Jabu ruas Wik Sion. D. Amang Pratama Sitorus, perawatan di Jabu, ruas Wik Jerusalem. Saya dilehot tuatama, hama malum ni dongata namar sahit. Amin. Patuluhon, tabe selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Jatimurni Pasahaton, selamat ulang tahun, dot ulang tahun Parsaripeon. Tu ruas dot ruas ni huriata, nama ulang tahun sian tanggal 1 tanggal 10 Mei 2020. Goar-goarni nama ulang tahun boima tabereng di warta jemaat na tinongo suryata pia wea grup wikta marsada-sada. Songonima tikting di huriata di bagasan minggon, saya di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Amin. Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ini minggu yang ke-6 bagi kita untuk tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Tapi seperti nama minggu ini, Jubilate, yang berarti bersorak-sorai bagi Tuhan, kiranya situasi ini tetap bisa membuat kita bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu Jubilate ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, poin atau ayat yang akan kita renungkan secara khusus pada minggu ini tertulis dalam ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan orang Batak ada perkataan yang mengatakan mulak todi tubadan. Mulak todi tubadan atau roh kembali ke raga kita. Ini adalah perkataan yang menegaskan bahwa seseorang yang sempat kehilangan semangat karena dia syok akibat syok terapi yang baru dia alami, bisa itu berupa kecelakaan, bisa itu berupa sakit yang lama, operasi, atau bisa berupa tiba-tiba terkena bencana atau apapun yang membuat dia syok, maka biasanya orang tua akan memberikan boras sipirnitodi sambil mengatakan mulak todi tubadan, atau kembalilah roh semangat ke raga, sehingga dengan harapan orang yang tadinya syok itu semangatnya sudah habis bisa semangat kembali. Apa hubungannya dengan nats kita ini? Perikop yang kita baca tadi sebenarnya adalah persis seperti mulak todi tubadan. Memang yang kita baca tadi adalah Mazmur Daud atau ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Tapi Mazmur ini didasari oleh peristiwa ketika akhirnya tabut perjanjian yang selama ini berada di tangan orang Filistin akibat kelalaian Raja Saul, akhirnya setelah sekian lama dan melewati proses yang panjang, tabut itu bisa kembali ke Yerusalem.
sambil membawa seluruh orang Lewi dan para imam, Raja Daud mengarak-arak tabut perjanjian di hadapan seluruh orang Israel. Dan ketika mereka telah mempersembahkan korban persembahan yang sempurna dan yang terbaik kepada Tuhan, Raja Daud kemudian mengajak seluruh orang Lewi dan para imam memimpin ibadah raya, ibadah syukur kepada Tuhan. Karena mulak todi tubadan, tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Kota yang dahulunya kehilangan semangat, sekarang telah kembali bersemangat. Karena apa? Tabut perjanjian yang adalah simbol kehadiran Tuhan akhirnya kembali ke Yerusalem. Maka dalam rangka ibadah raya itulah perikop kita ini dibacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam renungan ini saya tidak mengajak kita membahas tentang bagaimana itu bersorak-sorak. Apakah ibadah HKBP bisa bersorak-sorak? Baiklah kita merenungkan kata bersorak-sorak itu dalam konteks kita masing-masing. Tapi secara khusus saya ingin mengajak kita merenungkan alasan mengapa kita harus bersorak-sorak ataupun harus bersyukur. Di ayat ke-34, Raja Daud mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita telah sering mendengar perkataan Tuhan itu baik. Tapi apa wujud kebaikannya? Maka saya ingin mengajak kita melihat satu persatu, dan kebetulan kebaikan-kebaikan Tuhan itu bisa kita identifikasi dari kata baik. B, A, I, dan K. Itu bisa membantu kita untuk melihat seperti apa kebaikan Tuhan yang membuat kita pantas untuk bersorak dan bersyukur. Yang pertama, B, Tuhan itu benar, righteousness. Dia baik dan kebaikannya itu benar. Kita tahu baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Kadang-kadang kebaikan kita malah salah diterima orang lain, atau bahkan mungkin salah memperlakukan orang lain. Sehingga kebaikan kita itu ditafsirkan lain dari yang kita inginkan. Tapi Tuhan, ketika Dia baik, maka kebaikannya itu benar. Itu sebabnya Raja Daud mengatakan, pujilah Tuhan sebab Dia baik. Raja Daud tidak berkata pujilah Tuhan kalau Dia baik, atau pujilah Tuhan ketika Dia baik. Kalau Raja Daud memakai kata kalau atau memakai kata ketika, berarti akan ada saatnya Tuhan baik, tapi baiknya itu tidak benar. Atau Tuhan baik, tapi kadang-kadang Dia tidak baik. Tapi di sini Raja Daud mengatakan pujilah Tuhan sebab Dia baik. Ini mau mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu adalah absolut, sempurna, benar-benar baik, tidak mungkin salah. Dari mulai niat, dari mulai rancangan, sampai aksi pelaksanaan, dan sampai tujuannya, semuanya benar dan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini sangat penting untuk kita renungkan di zaman yang serba relatif sekarang ini. Kita hampir tidak pernah lagi bisa menemukan sesuatu yang absolut benar di dunia kita saat ini. Semua serba relatif, semua serba tergantung dari mana kita melihat. Akhirnya kita tidak pernah memiliki satu pegangan yang pasti. Yang benar bisa menjadi salah, yang baik bisa diputarbalikkan menjadi jahat, tergantung dari mana orang melihatnya.
Nabi Yesaya dalam Yesaya 50 ayat 20 pernah berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Itu adalah gambaran yang terjadi jika manusia yang berbicara tentang kebaikan semuanya direlatifkan. Ketika dia menyenangi itu, maka dia akan mengatakan itu baik. Tapi ketika dia tidak menyukai itu, dia berani mengatakan itu tidak baik. Tergantung dari kepentingan, tergantung dari situasi, tergantung dari apa yang akan kita capai. Maka orang tidak memiliki satu pegangan. Orang bisa menipu sesamanya. Satu band yang terkenal di tahun 80-an mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Semua bersandiwara. Tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Maka disinilah firman ini melalui Raja Daud kita diajak untuk melihat bahwa sandiwara itu tidak berlaku bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan, yang baik akan baik, yang jahat akan tetap jahat. Seberapa hebatnya kita menipu diri kita dan menipu orang lain. Kadang-kadang kita berlaku playing victim supaya kita terlihat benar padahal sebenarnya kita salah. Tapi kita tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Tuhan itu baik, pada dirinya dia baik. Maka akhirnya di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, kita ternyata tetap memiliki sebuah pegangan yang tetap mempertahankan kebaikan sebagai kebaikan. Dialah Tuhan, absolut dia baik. Itulah salah satu kebaikan Tuhan, yaitu dalam kebaikannya dia benar. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kebaikan Tuhan, dia juga adil. Dari kata A, tadi B, sekarang A. Tuhan itu adil. Walaupun banyak orang mengatakan Tuhan tidak adil, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk lebih mengerti perkataan Tuhan adil atau sifat Tuhan yang adil, ada baiknya kita kembali mengingat tentang sebuah perumpamaan di Matius pasal 20 yang bercerita tentang pekerja di pokok anggur, yang mana Tuhan digambarkan sebagai seorang pemilik kebun anggur. Pagi-pagi benar dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja. Dan akhirnya dia menemukan pekerja yang sepakat dengannya, mereka akan dibayar 1 dinar 1 hari. Pekerja itu kemudian bekerja. Jam 9 pagi, si pemilik anggur itu kembali keluar mencari pekerja yang lain. Dan mereka juga sepakat bekerja 1 hari dengan upah 1 dinar. Kemudian pemilik kebun anggur itu keluar lagi pukul 12, keluar lagi pukul 3 untuk mencari pekerja-pekerja. Dan akhirnya sampai pukul 5 dia tetap keluar mencari pekerja. Dan uniknya pekerja yang masuk pukul 5 itu pun tetap dibayar 1 dinar 1 hari. Kemudian yang bekerja dan mulai pagi akhirnya mulai protes dan mengatakan Tuhan tidak adil, unfair, ini unfair, Tuhan gak adil. Masa kami yang bekerja 1 hari mendapatkan upah 1 dinar, tapi yang bekerja hanya beberapa jam juga mendapatkan 1 dinar. Tapi disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara,
Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa keadilan Tuhan bukan soal fair dan unfair, tapi keadilan Tuhan adalah soal justice atau injustice. Ini soal justice. Apa beda fair dengan justice? Bapak, Ibu, saudara-saudara, justice, keadilan Tuhan adalah soal bagaimana Tuhan konsisten melakukan apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Maka dalam hal ini Tuhan adil, justice, keadilan. Karena apa? Dia konsisten memberikan apa yang sudah Dia janjikan. Dan sejak awal pekerja dan pemilik kebun anggur sudah sepakat 1 dinar 1 hari. Maka dalam makna inilah kita merenungkan bahwa Tuhan itu adil. Dia akan melakukan apa yang sudah Dia rancangkan terhadap hidup kita. Dia akan mewujudkan apa yang sudah Dia janjikan kepada kita. Tapi yang membuat kita jadi merasa Tuhan tidak adil adalah ketika kita melihat perlakuan Tuhan kepada orang lain. Padahal ini adalah soal bagaimana kita bersama dengan Tuhan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita komitmenkan. Maka dalam kerangka justice, keadilan ini, mari kita merenungkan bahwa dalam kebaikannya pun Tuhan berlaku adil. Dan yang ketiga, Tuhan itu baik. Kebaikannya dari kata I itu adalah imanen, within, bersama dengan kita. Tuhan itu tidak hanya transenden, tapi Dia imanen. Imanen artinya Dia hadir bersama dengan kita, bahkan Dia ada di dalam diri kita, bahkan Dia merasakan apa yang kita rasakan, sehingga Dia tahu betul apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Natal berbicara tentang Allah yang imanen. Allah menjadi manusia. Sehingga ketika Dia betul-betul menjadi manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, maka Dia tahu apa yang terbaik bagi manusia. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga Dia betul-betul memberikan apa yang kita butuhkan. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan keteladanan kepada kita. Karena melalui Yesus Kristus, Dia merasakan sakit seperti sakit yang kita rasakan. Dia merasakan godaan seperti godaan yang kita rasakan. Dia merasakan lapar seperti lapar yang kita rasakan. Bahkan Dia merasakan penyiksaan, sakit melebihi dari yang kita rasakan. Tapi itu semua tidak membuat Dia berdosa. Itu bedanya Tuhan dengan kita. Dia memang manusia, tapi dalam kemanusiaannya Dia tidak berdosa. Tapi ketika Dia telah menjadi manusia, akhirnya Tuhan benar-benar bisa menyelamatkan kita. Seandainya Tuhan tidak menjadi manusia, maka Tuhan tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Maka dalam kebaikannya, Tuhan tahu memberikan yang terbaik kepada kita. Itu sebabnya 1 Korintus 11 mengatakan Tuhan mengujimu tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan telah pernah merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga Dia tahu batasan kemampuan kita. Itulah kebaikan Tuhan yang ketiga. Dia imanen, Dia bersama dengan kita. Dan Dia menjadi pembela kita. Sementara iblis selalu mendakwa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mungkin sering berbuat baik kepada orang. Tapi apakah kita merasakan
apa yang mereka rasakan ketika kita melakukan kebaikan itu. Kebaikan jika dilakukan tanpa empati, maka kebaikan itu tidak akan benar-benar terasa bagi orang yang menerimanya. Tapi sebuah kebaikan ketika itu didasari oleh sebuah empati, kita betul-betul merasakan apa yang dia rasakan, maka kebaikan kita itu pun akan sempurna. Maka itulah Tuhan, Dia baik kepada kita, dan kebaikannya itu sempurna karena Dia betul-betul merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir, Tuhan itu baik dari kata K, yaitu kasih. Kebaikannya didasari oleh kasih, dan kita tahu kasih Tuhan itu adalah kasih agape, kasih meskipun kamu tidak mengasihiku, meskipun kamu selalu mengkhianatiku, meskipun kamu kotor, aku tetap mengasihimu. Maka kebaikan Tuhan tidak pernah tergantung kepada diri kita. Kebaikan Tuhan sempurna dari dirinya sendiri karena Dia baik didasari oleh kasih agape kepada kita. Kasih yang tidak melihat siapa kita, tapi Tuhan mengasihi kita spesial, seakan-akan hanya kita yang hidup di dunia ini. Maka Dia mengatakan, aku menjagamu seperti biji mataku sendiri. Itulah kebaikan Tuhan yang didasari oleh kasih yang tanpa pamrih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita telah merenungkan tentang seperti apa kebaikan Tuhan itu yang membuat kita harusnya bisa bersorak-sorai, maka Raja Daud mengajak kita untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu secara komplit dalam diri kita. Di Mazmur 34 ayat 9, Raja Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak akan bisa bersorak-sorai jika kita tidak terlebih dahulu mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kecaplah artinya alami, rasakan. Kebaikan Tuhan itu alami dalam dirimu. Seperti halnya Daud mengalami kebaikan Tuhan. Kadang-kadang dia mengecap kebaikan Tuhan itu pahit baginya. Terutama ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kadang-kadang Daud mengalami kebaikan Tuhan itu pahit sekali ketika dia harus menjaga domba di saat seluruh abang-abangnya diizinkan untuk berperang. Kadang-kadang kebaikan Tuhan itu dikecap oleh Raja Daud dengan sangat pahit ketika dia sampai harus berpura-pura gila supaya selamat dari kejaran seluruh penduduk Israel karena Raja Saul telah memproklamirkan bahwa Daud itu penjahat. Tapi dia menerima semua itu, mengecap semua itu. Ketika manis dia kecap, tapi ketika pahit pun dia kecap. Dan yang kedua, lihatlah kebaikan Tuhan. Lihat di sini bukan berarti see dalam arti melihat, memandang, tapi see dalam arti memahami. I see, saya paham. Sehingga sebenarnya kata lihatlah itu lebih tepat diartikan pahamilah, mengertilah, yakinilah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan pahamilah kebaikan Tuhan. Supaya kita tidak gagal paham tentang kebaikan Tuhan, kita perlu memahami kebaikan Tuhan dari kecapan manis dan pahit yang kita rasakan dalam hidup kita. Ketika kita hanya mengecap kebaikan Tuhan yang manis, maka kita akan gagal paham tentang kebaikannya. Atau ketika kita hanya mengecap kebaikan Tuhan dalam wujud yang pahit, maka kita juga akan gagal paham memahami kebaikannya.
Tapi ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, pahit dan manis, proses yang Tuhan berikan untuk kita jalani, sampai akhirnya kita sampai di tujuan, barulah kita akan memahami dan meyakini bahwa Tuhan memang benar-benar baik. Ketika ada orang yang mengatakan Tuhan ternyata tidak baik, maka bisa dipastikan itu belum ujung perjalanannya. Disinilah orang sering mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Tapi Raja Daud mau mengatakan tidak, kecaplah, jalanilah semua sampai akhir. Dan lihatlah dan pahamilah dan yakinilah bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ayub pernah menjadi contoh orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, tapi akhirnya dia tetap gagal paham kepada Tuhan. Di Ayub 30 ayat 21, Ayub mengatakan, Engkau, maksudnya Tuhan, menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Padahal Ayub pernah merasakan bagaimana Tuhan baik kepadanya. Tapi itu hampir membuat dia gagal paham tentang Tuhan. Tapi syukurlah, akhirnya Ayub bisa mengerti tentang kebaikan Tuhan. Tapi ada satu, Bapak Ibu, contoh tentang seorang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, tapi kemudian tiba-tiba kebaikan Tuhan itu datang ke lidahnya, ke hidupnya dalam rasa yang sangat-sangat pahit. Tapi akhirnya dia tetap mengatakan, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Orang itu bernama Horatio Spafford. Kita pasti tahu ceritanya, seorang ayah yang memberangkatkan istri dan keempat putrinya ke Inggris. Tapi dia tidak bisa ikut satu kapal dengan mereka karena dia masih punya pekerjaan di Amerika. Dia berjanji akan menyusul mereka ke Inggris. Tapi mendekati daratan Inggris, kapal yang ditumpangi istri dan putrinya itu karam. Istrinya selamat, tapi keempat putrinya tidak bisa diselamatkan. Mendengar kabar itu, Horatio langsung buru-buru menaiki kapal ke Inggris. Persis di tempat di mana kapal yang membawa putrinya itu tenggelam. Nahkoda kapal mengatakan kepadanya, disinilah tempatnya. Maka Horatio dengan gemetar memperhatikan deru air laut itu. Dan dia seakan-akan mendengarkan keempat putrinya itu berteriak kepadanya, Bapa, selamatkan kami. Dan di situ iblis hampir menguasai hidupnya supaya dia mengutuki Tuhan. Tapi buru-buru dia mengatakan, Tuhan, no, it is well with my soul. Horatio telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan dia tahu dan dia sangat percaya dan dia paham Tuhan itu baik dan benar-benar baik. Kebaikannya benar, tidak pernah salah. Maka yang pahit ini pun pasti benar. Inilah yang membuat Horatio akhirnya mengatakan, Tuhan, it is well with my soul. Aku tetap percaya kepadamu. Dan perkataannya ini menjadi sebuah lagu. Dungso nang rohaku di bahain Jesus ki porsuk pehuta odison napos dorohaku dituhatai di pasonang tok-tok rohakon sonang do
di pasonang toktong rohakon. Ketika Horatio mengatakan it is well, sonang do, maka kita bisa membayangkan sonangnya, sorak-sorainya, syukurnya bukan sorak-sorai yang berjingkrak-jingkrak seperti Daud kala itu. Tapi sorak-sorainya adalah sorak-sorai dalam wujud kehikmatan. Ketika hatinya akhirnya bisa menerima rancangan Tuhan, walaupun saat itu sangat pahit dan menyakitkan dalam hidupnya, sehingga dia berdamai dengan Tuhan dan tetap mempercayakan dirinya kepada kebaikan Tuhan. Maka sorak-sorainya itulah sorak-sorai yang disuarakan oleh Minggu Jubilate kepada kita saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Bersoraklah, sebab Tuhan itu baik. Kebaikannya benar, tidak akan pernah salah. Kebaikannya itu adil, kebaikannya itu imanen, dan kebaikannya itu benar-benar kena kasih kepadamu. Secara hikmat, bersorak-sorai dalam hatimu. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Jangan gagal paham. Yang pahit dan yang manis, semua sempurna seperti yang dirasakan oleh Daud. Akhirnya tabut perjanjian bisa dibawa kembali ke Yerusalem. Semoga pengalaman Daud menjadi pengalaman kita, karena kita setia mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Selamat berjubilate, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Biarlah firman ini menjadi sebuah renungan bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ketika kami tergoda untuk mengatakan Tuhan tidak benar, Tuhan tidak adil, Tuhan hanya ada di sorga dan telah melupakan umatnya, atau Tuhan tidak mengasihi kami lagi. Tapi firman-Mu menegaskan kami bahwa itu tidak mungkin terjadi. Karena Tuhan absolut baik. Dia benar dalam kebaikannya. Dia adil dalam kebaikannya. Dan dia betul-betul mengerti dirimu dalam kebaikannya kepadamu. Dan dia betul-betul mengasihimu tanpa melihat seperti apa engkau. Maka kami dipanggil untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan secara sempurna dalam hidup kami. Bukan hanya saat ini, tapi dari rangkaian masa lalu kami, masa kini kami, dan iman pengharapan akan masa depan kami. Tuhan benar-benar baik kepada kami. Kebaikannya bisa kami pegang. Maka itulah yang akan membawa kami kepada sorak-sorai. Tidak melulu seperti sorak-sorai Daud, tapi bisa juga berbentuk sorak-sorai dalam diri Horatio Spafford. Sorak-sorai dalam keheningan, kehikmatan, hormat kepada Tuhan. Biarlah kami berdamai tentang situasi ini. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau baik dalam rancanganmu, Engkau benar dalam rancanganmu, Engkau adil. Maka sampai saatnya tiba, kami akan tetap mengatakan Tuhan itu baik. Terima kasih untuk renungan hari ini ya Tuhan. Kiranya kami dikuatkan dan semakin didekatkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
tangya koma peleata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasat tami masian na nilehomi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silalihomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo, say ro maharajawmo, say saut malo meniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Shalom.